Jaim, jagongan, Iman. Jagongan, Iman, bukan jaga image, tapi jaga imun. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. Share load deh buat bekal. Cakep. Sobat Bamble, selamat Natal. Iya. Aku juga punya. Dengkul lemas kakean mode. Cakep. Merry Christmas Sobat Bamble. Satu lagi. Tahu campur lombok itu. Cakep. Pedes. Ya, karena ini memperingati hari Natal, jadi kita ucapkan Selamat Natal. Selamat Natal buat semuanya. Hari ini saya tidak ditemani Ivon ya. Ivon sedang OTW mengganti status dari pegawai magang jadi pegawai tetap. Ya, jadi hari ini saya ditemani oleh teman saya spesial, namanya Goris. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo semuanya. Ya, nama saya Goris, saya dari Yohanes Mandi, Surabaya. Paroki Yohanes. Ya, Paroki Yohanes Mandi, Surabaya. Sebenarnya saya nggak mau jadi MC. Tadi pagi aja saya disuruh langsung. Ya makanya saya jadi MC. Yang bikin kamu mau apa? Yang bikin saya mau dipaksa mbak soalnya. Kamu jawabnya mbak yang romantis gitu. Karena mbak Ya karena mbaknya yang cantik. Jadi teman-temannya ini pada suportif sebetulnya. Suportif membuli. sarangnya Kelihatannya mbak. Terima kasih ya Boris, sudah tidak terpaksa kan? Ya sekarang sudah nggak ada persoalan. Sekarang udah enggak. Jadi Sobat Bamble, ketemu lagi kita ketemu lagi di Jaim, jagongan, Iman. bukan jaga image, Tapi jaga iman. dan jaga imun. Yeay. Ini edisi 27 Desember ya. 27 Desember ini di kalender liturgi diperingati sebagai Hari Raya Keluarga Kudus Nazaret. Boris tahu keluarga Kudus itu siapa aja? Keluarga Kudus tuh Mas Sudit, Mbak Reni, sama anak-anaknya. Padahal tadi berbeda sama itu loh. Tak suruh keluarga Kudus siapa aja, semua yang berasal dari Kudus Jawa Tengah. Terus ada improve ya. Ya, karena sudah dibocorin sama Boris. Jadi episode kali ini kita akan menghadirkan keluarga Cemara kalau ini ya. Iya, keluarga Cemara mbak. Kenapa disebut keluarga Cemara mbak? Iya, dodolan cemoro kan. Enggak mbak, bukan. Karena kalau menurut saya karena ya keluarganya sangat harmonis sekali. Ya, jadi Boris sudah siap? Sudah siap mbak? Siap berkeluarga? Jangan sekarang mbak. Oh, jangan sekarang. Iya. Ya, udah, saya tunggu ya. Ya udah, kita panggilin narasumber kita yang sudah ngebet pengen tampil di Jaim. Baiklah Sobat Bamble, inilah yang sudah dijanjikan. Ya, selamat datang kembali Pak Yudin. Halo. Di segmen yang sudah saya take over. Oh ini ya, mbak saya ini dulu. Kayak orang buku aja. Selamat datang juga Mbak Leni. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya untuk ketemu saya dan Boris dalam episode spesial Hari Keluarga Kudus Nazaret. Ya, ini edisi Jaim kali ini memang tidak menghadirkan narasumber Romo ya, tapi sebenarnya juga Romo ya, Romonya anak-anak. Jadi kami hadirkan untuk bisa menggali lebih jauh tentang keluarga ya, keluarga, tentang keluarga. Dan sebagai pembuka kita awali dulu dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Amin. Nah langsung aja ya Pak Yudit dan Pak Leni. Ya Mas. Satunya Pak, satunya Pak.
Ya udah Mas, saya panggil Mas. Ini dulu awal jumpa itu bagaimana? Awal jumpa. Nah. Ya, lama doang. Baru berjumpa ini. Jadi selama ini settingan. Awal berjumpa dulu tahun berapa ya? 1999 itu di Marga PMKRI di Jalan Taman Simpang. Itu jadi kita ini dulu sama-sama anggota organisasi PMP, tapi Mas Yudit sudah masuk dulu baru tahun 98, baru saya 99. Nah di situ awal kita. Jadi awalnya sama-sama ikut di organisasi yang sama. Jam 4 lebih 2 menit. Ketemunya sampai inget ya. Iya. Sorry, semua nanya apa? Kalau saya pertama kali berjumpa itu perasaan yang muncul atau langsung jatuh cinta atau bagaimana? Kalau saya ya masih naksir-naksir biasa sih. Oke. Kalau dia jatuh cinta. Saya naksir-naksir biasa. Oke, kita validasi ya. Nah, juga demikian balik ini. Ya dulu sih awal-awalnya ya ini aja sih ya teman gitu. Terus Mas Yudit mulai PDKT gitu. Ya biasa senior dengan junior. Oh, jadi yang mulai pertama kali Mas Yudit? Iya. Tipe PDKT-nya kayak gimana? Ya kalau sekarang bahasanya modus ya. Oh. Ya banyak modusnya. Bisa Cowboy. kayak gitu ternyata. Bisa nganter-nganter ini waktu mau kirim proposal kemana gitu, Mas Yudit menawarkan mau nganterin. Salah satunya kayak gitu. Kan banyak kegiatan penelitian tuh di organisasi itu kan banyak. Terus karena rumahnya dekat, jadi ya modusnya itu pakai modus organisasi gitu. Ayo ikut aku nganter undangan acara. Karena dekat. Nah, dulu itu sampai akhirnya jadian, ketemunya kan 99 ya. Jadiannya kapan? Pertama saya ditolak, pertama nembak itu. Jadi saya 2 kali nembak. Pertama nembak itu Sakit hati dong, Mas? biasa. Karena biasa ditolak. Itu kayaknya malam tahun baru ya. Malam tahun baru. Dia juga baru putus dari mantannya. Tapi saya nembaknya waktu itu dari via telepon. Waktu itu kan sudah ada handphone ya, tahun 99 sudah ada. Saya nembaknya dari telepon gitu. Saya masih ingat dia bilangnya sih, aku sih belum mau pacaran dulu. Itu malam tahun baru, saya masih ingat malam yang suram itu. Karena ya itu saya lagi di sekretariat itu. Terus di luar tuh lagi rame kan orang bakar minyak gitu. Nah, ini malam tahun baru kok malam sempurna gitu ya. Kembang api, petasan gitu. Saya telepon dia terus ditolak ya sudah. Tapi terus ya usaha lagi. lanjut terus, PDKT terus. Terus yang kedua itu saya sudah yakin dia pasti mau. Karena sudah mulai makin dekat terus akhirnya saya tembak lagi dan mau sampai menikah. Apa yang membuat akhirnya ya udah Saya paksa. Ya yang kedua itu ya melihat kegigihannya. Jadi dulu itu masih ingat membuatkan hiasan pohon Natal yang bulat. Nah, itu dibawa ke rumah gitu, itu katanya berdiri. Padahal dulu. Iya, pokoknya anything lah. Waktu itu ya, waktu pendekatan kan mesti gitu ya, apapun ya, bagus-bagus. akhirnya mau kan Akhirnya bawain itu. ya, salah satunya begitu. Tapi terus maksudnya walaupun sudah ditolak itu terus ini modusnya tidak jalan terus. Iya. Jadi kan masih berjuang. Tolong dicatat ya, guys. Yuk.
kegigian. Soalnya saya pernah hampir sama sih. Nembak, kamu nembak dia? Sama. Ya, yang bener emang kegigian. Perempuan biasanya lihat kegigian. Iya. Lalu ini sudah berapa tahun ini? Nanti bulan Februari 2021 17 ya. 17 tahun. Indonesia penting. Ini kan? Iya, sudah kan. Pacaran 4 tahun, putus sekali ya. Terus pernah putus. Pernah putus sekali terus. Ya balik lagi tuh sampai. Oh, ini saya bakal sama mas. Soalnya saya udah pacaran 4 tahun, sekarang putus. Ini bisa. Sekarang lagi sama dia itu. Enggak, sekarang putus. Oh. Ya kan putus sekali ya bener kan? Nanti pacaran lagi. Itu kan niatmu. Ya dia kan belum tentu. Karepmu. Iya. Nah, seru kan kategoris kan? Iya. Ya, ya. Terus kamu tanya aja loh, Boris. Gak usah bikin statement, kamu tanya. Saya tanya ke Mbak Leni. Oh iya. Kalau setiap hari, karena Judit kan suka bercanda. Di rumah itu suka bercanda atau gimana? Di rumah enggak. Diem. Diem. Belas gak guyon. Iya, emang nih. Takut sama Mbak Leni atau gimana? Saya itu guyon itu kan ada niatnya. Jadi di teman-teman tuh supaya menghibur teman-teman. Nah kalau di rumah itu tidak perlu dihibur, dia sudah terhibur. Iya, iya. Oke. Jadi memang karakternya berbeda ya? Iya. Kalau di rumah ya yang diem sih. Berapa putranya? 2 cewek-cewek. Oh, putri. Cewek. Ya. Ya, lebih mirip Mbak Leni mestinya ya. Untung. Kalau dari Mas Judit takut kan? Iya. Selama 17 tahun usia pernikahan, pasti ada ups and downs ya. Ada sebenarnya ada sedihnya. Pernah nggak sampai ada di fase yang ujung tanduk lah istilahnya? Ya pernah keluar kata mau bisa mau cerai, keluar kata-kata itu keluar, tapi ya itu saya lupa di tahun berapa ya. Tahun pernikahan pertama. Dan itu karena ekonomi kan ya. Kalau teman-teman cek pasangan-pasangan itu pasti mungkin ya presentasinya paling banyak itu perpisahan karena itu. Banyak wis sekeliling saya kanan kiri saudara itu alasan itu biasanya ekonomi. Dan ya untungnya cuma masalah ekonomi. Maksudnya masih bisa di. Yang susah itu kalau sampai orang ketiga itu mengerikan. Dan bagaimana kiatnya untuk bertahan setelah mendapatkan tantangan? Ya cari uang. Karena faktornya adalah ekonomi, maka ya harus diusahakan gimana caranya diatur supaya pemasukan juga cukup, pengeluaran cukup. Jadi itu harus berdua rapat ini ngomong. Dan istri saya sudah beberapa kali ngomong kalau ini harus ditambahi, harus kurang, sumbernya harus ditambah. Jadi saya harus mengupayakan tambahan, dia harus mengupayakan tambahan supaya untuk karena kebutuhannya sekian. Jadi dihitung. Jadi pernikahan itu nggak soal cinta rangkul-rangkulan kayak nggak cuma itu ya, dihitung, direncanakan. Akhirnya masalah ekonomi sudah sekarang ya lumayan. Sudah bisa mengatasi. Artinya sudah nggak jadi faktor pemicu pertengkaran. Karena uang saya, uangnya dia adalah uangnya dia. Kami emang cenderung begitu. Jadi uang gaji itu setiap bulan gaji saya serahkan ke dia, terus saya nunggu di depan pintu. Bu, gratis bu. Gak cekelan. Cekel notong. Tapi Mbak, sebelum awalnya kan terlalu jauh ya. Saya lebih bisa tanya ke Mbak Leni. Mbak Leni, saya mau nanya
dulu sebelum nikah sama Mas Budi kan kita ya kemarin saya baru dengar ceritanya Mas Budi dari PMKRI terus kerja di keuskupan ya, jadi keuskupan dengan gaji di bawah UMR. Nah tapi alasannya kenapa kok Mbak Leni mau nikah gitu? Padahal ya seperti itu ya, ekonomi. Berarti ini saya harus cerita ke belakang setelah saya masuk PMP gitu ya. Memang setelah saya masuk ke PMP itu seperti ada perubahan gitu tentang paradigma hidup itu seperti apa sih, tujuan hidup itu seperti apa gitu. Jadi sebelum masuk PMP itu ya saya tuh ya mahasiswa yang ya pada umumnya lah ya hedon gitu. Ya seperti itu. Tapi setelah masuk ke PMP ada perubahan itu, jadi cara pandang perubahan. Nah jadi ya sempat kaget juga gitu ya, pertama kali diajak Mas Judit makan buah di pinggir jalan gitu tuh nggak pernah itu, sebelumnya nggak pernah kok. Ya terus makan di warung di pinggir jalan itu sebelumnya juga nggak pernah gitu ya, cowok yang mengajak seperti itu. Jadi ini pengalaman ya baru dan saya menerima itu ya sebagai tadi apa namanya karena ada perubahan tadi. Akhirnya ya fine aja gitu dengan kondisi. Dulu si saya ini apa ya kalau zaman sekarang itu apa disebut apa ya, sosialita gitu ya kan. Kita di hedon, ke mall, pulang kuliah ke mall. Lalu begitu kenal PMP itu dia tuh nggak pernah baca buku selain buku kuliah. Setelah masuk PMP itu dia beli buku, saya masih ingat buku tebalnya segini, mitos kecantikan. Jadi dia mulai kritis terhadap soal kecantikan, produk-produk kecantikan, konsep kecantikan gitu. Saya masih ingat itu. Jadi masuk PMP itu benar-benar berubah, mindsetnya berubah. Dia kritis terhadap banyak hal gitu. Termasuk itu tadi, akhirnya saya ngajak dia untuk menjalani hidup yang kita idealkan bersama itu. Nah, waktu dia cerita yang makan buah itu, jadi gini, saya itu lagi PDKT sama dia. Namanya orang PDKT itu kan biasanya menampilkan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah, saya itu ngajak dia naik bemo di Jayabaya. Jadi dari PMP ke Jayabaya mau pulang ke rumah. Di Jayabaya itu nunggu bis kan, nunggu bemo kan. Terus saya itu ngajak dia beli buah kan, di Jayabaya itu kan ada. Saya beli buah, lalu saya makannya itu sambil dodok. Dia berdiri, saya dodok di bawah. Ternyata momen itu yang membuat dia lalu yakin diri bujuku ini. Karena menurut dia loh, orang ini kok udah pakai topeng gitu, udah. Biasanya kan kalau sama orang yang PDKT kan saya harus jadi, harus berwibawa, harus tampil perfect. Saya nggak peduli gitu-gitu. Saya orangnya gini, saya beli buah, saya dodok. Ini buah tak belum Padahal saya lagi PDKT sama dia dan terus dia momen itu yang dia ingat terus sampai sekarang dia itu ya. Oh ya ini. Ingatnya itu mungkin karena nggak malah tak membayari deh. curiga nih. Justru yang curiga itu. Ya momen itu jadi kan kelihatan apa adanya. Ya ada dia. Tapi ada yang menarik. Ini pesan buat cewek-cewek, nggak usah mau cantik dulu, baca buku mitos kecantikan dulu. Enggak, itu cuma alasanmu nggak mau beli skincare. Belum kerja. Kita balik lagi ya. Ya. Jadi karena tadi Mas Yudit sempat menyampaikan bahwa semua itu diomongin berdua, diskusikan berdua ya. Dari mulai rencana, kemudian realisasinya bagaimana, termasuk ketika anak-anak hadir. Ya, bagaimana diskusi apa yang terjadi tentang bagaimana mendidik anak-anak. Salah satunya misalnya kami bikin komitmen nanti kalau sudah punya anak itu yang penting anak-anak itu bahagia. Kita akan menyediakan apapun untuk anak-anak, yang terbaik semua. Apapun wis dibelani utang-utang wis pokoknya demi anak itu selalu yang terbaik. Lalu yang kedua itu
salah satunya yang kita terapkan sampai hari ini. Jadi kalau bertengkar tidak boleh di depan anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak boleh tahu bapak ibunya. Karena saya ngalami keluarga di mana bapak ibu saya itu bertengkar di depan saya, dia juga ngalami. Jadi supaya itu tidak terulang. Jadi kalau kami bertengkar masuk kamar, terus di situ selesai keluar kamar di depan anak-anak ya biasa halo gitu. Jadi kayak fake gitu. Jadi prinsipnya sudah sama. Pokoknya memberi yang terbaik. Lalu dia yang milih sekolah, dia yang menentukan. Karena prinsipnya sudah sama loh. Memberi yang terbaik, oke, cari dia yang cari, saya nyari uangnya, dia nyari sekolahnya. Ketika berkomitmen untuk berkeluarga, kemudian mengucapkan janji pernikahan di depan altar, itu bagaimana mewujudkan janji itu dalam kehidupan sehari-hari? Karena kan sebagian besar hanya ketika akan menikah itu yang dibayangkan hanya happy-nya aja kan. Berarti dalam susah dan malang. Nah, malangnya ini yang belum terbayangkan. Bagaimana mewujudkan janji nikah itu dalam kehidupan keluarga Mas Yudi dan Mbak Leni? Saya waktu nikah itu di depan altar itu saya nangis. Tuhan terima kasih. Dia juga nangis. Ya Tuhan berat sekali. Lucu ya. Ya Tuhan kok gini apa? Berat sekali. Ya, tapi benar waktu itu Mas Yudi Itu ya. kan janji pernikahan itu sempat diurus itu apa namanya yang nanti saya juga jadi ya terharu aja sampai bisa begini dan Wow. Waktu sungkem sama ibu saya nangis, ibu saya utang duit. Ya beneran. Karena yo apa ya? waktu nikah itu saya belum kerja, masih ngurus organisasi itu. Jadi itu di ujung periode kepengurusan saya di pengurus pusat PMI di Jakarta. Tapi orang tuanya dia nggak tahu kalau saya itu di Jakarta itu cuma berorganisasi belum bekerja. Bapak kalau nggak salah tahunya ya, oh Yudit kerja di Jakarta. Tapi saya belum kerja, dia udah kerja. Tapi ya wes saya. Terus tadi apa pertanyaannya bagaimana menjalankan janji pernikahan, ya wes dijalani pokoknya dengan penuh kesadaran gitu, bahwa misalnya ada masalah ya wes ayo diomongno. Jadi tidak ditutupi, kalau ada masalah tidak boleh ditutupi, kalau ada problem harus diomongkan, kalau ada kesusahan dijalani bersama. Mungkin teman-teman yang di sini juga sudah tahu ya, apa istri saya itu survival dari kanker payudara, seorang penyintas kanker payudara stadium 3A. Saya penyintas survival dari serangan jantung, penyakit jantung corona. Bayangkan dua orang dolek gak kuat ya wis kayak dia nambiar gitu. Tapi ya wis kalau masalah dihadapi, jangan lari dari masalah. Bagaimana dengan saling menerima kekurangan? Apa yang hendaknya menerima jawaban bersyukur ya memiliki proses sampai pada kesimpulan itu perjuangannya bagaimana? Oh ya, karena ini kan sakramen pernikahan, sakramen itu kan bukan main. Maksudnya di situ kan kita sudah jadi mau menerima kekurangannya, karena menyadari bahwa kita sendiri juga kurang. Jadi kalau misalkan kita menuntut yang lebih ya, tetapi kita bisa melihat apa kita sendiri juga punya kekurangan. Jadi ya kalau mau cocok sih susah ya kalau dicocokkan dua orang. Saya masih ingat itu yang oleh
tua saya ini dia Mas Budi itu bahwa ya, mungkin kita bisa cocok dengan orang lain kalau ya kita yang harus mencocokkan diri. Jadi ya dia kesepakatan bahwa ini sesama teman lain ya apa adanya dia ya harus dia mau nggak mau ya dia itu gitu. Karena di awal kita sudah menyadari bahwa nikah itu bukan mencari happy-happy-nya gitu. Kalau mencari hidupnya ya nanti ketika ada problem, ketika ada masalah ya sudah nanti kan mau bersama melewati itu. Intinya kan Jadi menikah tidak hanya mencari kebahagiaan, jadi ya happy itu bonus. oh malah bonus. Kalau kita belum bisa melewati intinya itu intinya komitmen untuk kita bersama-sama melewati apapun. Mas Udin, dari saya kan masih usia, ya umur saya masih muda, masih 18 tahun, dan nikah itu saya nikah nggak tahu kapan, dan pokoknya lama, nggak ada bayangan saya. Sabtu tapi biasanya Biasanya tentu. Satu minggu, kalau nggak kumpul sama keluarga. Ya. Apa namanya? Kadang itu saya tuh kalau di kamar itu mikir, nanti kalau saya nikah gimana? Saya kadang takut buat nikah gitu. Terus kadang juga nggak yakin, misalnya sekarang saya nggak punya pacar, tapi pas dulu saya punya pacar, itu saya mikir apakah ini jodohku? Tapi terlalu jauh sih, masih kecil lah. Ya itu. Yang mau saya tanyakan itu untuk yang takut menikah itu, gimana caranya supaya yakin itu jodohku? Dan udah saatnya saya untuk nikah. Gitu. Itu gimana caranya? ini kalau saya ini yang sering saya omongkan ke teman-teman muda. Kalau waktu lagi pacaran tuh sebelum memutuskan menikah, Anda itu harus pernah merasakan 3 hal dari pasanganmu waktu pacaran. Pernah melihat pasanganmu marah, pernah melihat pasanganmu sedih, pernah melihat pasanganmu kecewa. Sampai yang ekstrim, maksudnya marah yang ekstrim, sedih yang ekstrim, dan kecewa yang ekstrim. Kalau kamu sudah bisa berkompromi dengan itu, beres berarti kamu bisa selamanya hidup sama dia. Kalau kamu kaget marahnya dia ekstrim kok mangan kasung ini. Kalau kamu masih kaget dengan marahnya dia dan kamu nggak bisa terima dia waktu dia marah, yo jangan dilanjutkan. Karena itu susah, nanti waktu nikah itu kamu akan ketemu aslinya dia, marahnya dia yang ekstrim, sedihnya dia yang ekstrim, kecewanya dia yang ekstrim. Dan saya sama istri saya itu mengalami itu semua sebelum menikah. Sebelum menikah misalnya bapak saya meninggal, itu saya benar-benar kayak terbenam di bawah bumi, habis dunia saya itu kayak sopo ini, buat apa saya melanjutkan hidup? Saya kayak gitu, saya merasakan itu. Tapi istri saya bisa menemani saya, akhirnya membangkitkan saya kuat lagi, lalu jalan lagi. Itu berarti bisa. Saya sama dia bisa, dia sama saya. Lalu ada momen marah besar, saya yang marah besar, dia yang isu, kayak sinetron besar. Enggak, tapi saya mengalami marah yang besar, lalu kecewa yang besar itu yang waktu sampai itu. Nah itu, kalau sudah pernah merasakan itu dan bisa berkompromi dengan itu, beres. Lalu yang untuk memastikan yang terakhir itu adalah ini apa? Kalau saya break dulu, bisa nggak kamu break dari dia misalnya 2 minggu? Nah, kamu nggak bisa hidup tanpa dia 2 minggu, ya itu jodoh. Misalnya kamu udah 4 tahun pacaran ya, nanti titik kamu mulai memikirkan nikah, coba break. Video dewi break sih 2 minggu aku nggak ketemu. Nah, kamu 2 minggu nggak ketemu, kamu gelibuk tentang kamar kos sampai wah wis jadi yo makan kasur kan temboknya becet meneh sampai dulu itu bangun musola saking gitu deh ya saking gelisahnya. Kalau kamu iya sampai kamu 2 minggu merasakan itu, berarti dia memang jodoh, berarti kamu memang tidak bisa hidup tanpa dia. Tapi kalau 2 minggu kamu hidup tanpa dia, kamu santai malah happy yo,
pikir lagi jangan-jangan bukan dia misalnya. Saya ngalami itu sama dia. Apalagi waktu di akhir-akhir sebelum menikah itu saya di Jakarta. Di 2 tahun terakhir sebelum menikah itu saya 2002 di Jakarta. Itu saya pulang cuma sebulan sekali. Saya kasih uang, dia ngasih saya. Saya berangkat lagi Jakarta 1 bulan Jakarta, pulang lagi. Dan itu saya di Jakarta itu wis apa istilahnya wong Jawa. Bangun masjid itu. Iya. Kolong pingin pulang itu setiap malam itu pulang. Kolong lah. Bucin. Iya, nggak bisa jauh gitu. Berarti bener dia memang gitu saja. Ya ini ya dari Mas Yudi, cowok. Biasanya cowok kan realistis ya, seperti ini jawabannya. Saya mau nanya ke Mbak Leni sendiri yang perempuan kan katanya mikir segala hal itu bukan mikir, bertindak menggunakan perasaan. Nah kita tanya sama seperti apa yang saya tanyakan, gimana caranya untuk para cewek juga sama. Ya gimana caranya untuk yakin dipacari Chris. Ya. Kalau secara fisik tadi itu ya sama sih. Karena kita dari awal pacaran kita nggak sebisa mungkin tidak pura-pura ya. Ini menampilkan kita yang ini aku ini kamu gitu. Dan ditambah lagi dengan ya semua itu kembali kalau kita sedang meragu atau apa kan biasanya kita membawa dalam novena seperti itu kan akhirnya menguatkan juga. Ya itu nggak tahu sih cara kerjanya bagaimana, cuma ada seperti Roh Kudus gitu ya yang menuntun ya seperti itu. Bahkan ya sampai ya sekarang ini maksudnya ya sebenarnya nggak usah ada kekhawatiran karena kan juga Maria dan Santo Yosef juga memulainya itu kan juga nol gitu, maksudnya mereka bukan yang apa-apa gitu. Santo Yosef yang tukang kayu dan Maria yang dia bisa jadi ya sebenarnya nggak ada target yang dari mana, cuma dia udah mencari sama kondisi saat itu sama-sama dari nolnya lah. Itu benar tadi yang bilang waktu pacaran jangan pura-pura, karena biasanya banyak orang muda itu waktu pacaran pakai topeng. Jadi yang ditampilkan tuh yang baik-baik, buyunya ditotok. Biasanya kan gitu lah, masih PDKT kan mau makamnya ditotok pelan supaya nggak mungkin. Jadinya pura-pura hanya menampilkan yang baik-baik. Waktu nikah kaget, emang blodak kaget. Jadi harus sejak awal, sejak pacaran itu jadi diri sendiri. Wis ngomong bahasa Jawa, saya sejak pacaran itu udah ada. Lalu beb, kamu ngapain beb? Udah ada. Mau pantes so. Ya balong sehari saya manukan. Ya wis ngoponoin, nggak usah jadi orang lain. Ngomongnya serba bahasa Indonesia malah aneh. Karena nanti kamu itu nikah itu wis beneran hidup berdua, terus harus berpura-pura sampai kapan? Nah saya itu gemes lihat orang pacaran tuh, ini si pacaran ini kok aneh ini. Jadi untuk merangkum semuanya ini, kasih tips dong buat sobat Mambler yang masih dalam pencarian cinta ini. Ketika pacaran sebaiknya apa sih yang dicari? Kemudian bagaimana sih untuk itu tadi tipsnya untuk menerima bahwa pasangan saya itu ya seperti ini, tidak berusaha untuk mengubah. Kadang kan pisah ya karena ingin mengubah. Betul. Ada nggak tips untuk sobat Mambler, terutama yang saat ini menuju mau nikah, mau mengubah status tadi ya, dari magang jadi pegawai tetap. Iya. Kalau pacaran kan magang tuh ya. Nanti kalau sudah tetap kan ya salah wasin bangun tidur melek biar yang delok wong iku. Kok merem ya sing delok wong iku maneh kan gitu ya. Itu kan ada rasa bosan itu bisa muncul. Kemudian rasa jengkel karena wong iki rek dan ben dino
tuturannya foto tapi kok mangga. Ada nggak tips buat kami ini yang masih dalam pencarian? Ya nanti mungkin bisa tambahin. Mungkin itu komitmen untuk ya ini kita mulai masuk ini kalau pacarannya sudah mulai serius ya. Kita sudah harus siap belajar bahwa ini hanya ada Allah dan aku. Maksudnya ya jangan sampai ada apa ya pihak-pihak luar gitu ya pihak-pihak luar tuh support gitu. Tapi setiap masalah ya ini tentang kita bukan ya, siapa gitu yang di luar kita bukan. Lalu ya tadi tidak berusaha untuk mengubah gitu ya semua itu apalagi sekarang itu kan kayak apa medsos gitu ya. Nanti kalau pengen pacarnya kayak gini terus di sini ya, di medsos, nah itu kan seperti itu. Nah itu ya nggak perlu sih, maksudnya kalau menurut cara saya semua itu bisa apa ya sekali lagi apa teladannya Bunda Maria itu sebenarnya kalau mau digali itu sebenarnya banyak. Salah satunya yang masih sampai hari ini itu saya tiru, saya hayati itu menyimpan semua perkara di dalam hati. Itu sulit sekali. Tapi saya berusaha beri. Jadi semua membawanya dalam doa. Kita pasti ada keinginan untuk ini, tapi sekali lagi doa itu bisa kok nanti berubah situasi, dan cara kerjanya yang kita tidak tahu. Yang penting itu jadi kita apa ya tidak ini masalah kita, jadi ya jangan ada intervensi dan tidak perlu juga misalkan terus membuat drama saling menyindir gitu ya kan. Tantangannya mungkin lebih banyak kalau sekarang ya. Kalau dulu kan kita dulu pacarannya kan nggak ada medsos, belum ada ya. Friendster ya, zamannya Friendster. Sobat Babla kan tahu Friendster. Kalau tahu ada sudah tua berarti. Iya, gitu. Tapi kalau saya melihat sekarang ini, waduh, ini tantangannya seperti itu. Jadi ya itu maksudnya menahan diri untuk ya ini kita selesaikan bersama. Saya itu paling nggak setuju ini konsep pacaran sih gini apa? Kamu milikku itu, nggak bener itu, menurutku nggak bener itu. Kamu milikku, aku milikmu nggak bener. Nggak ada milik kita, ini milik Tuhan. Bahkan anak saya itu titipan Tuhan gitu. Maksudnya kalau biasanya kan begitu kan, kamu milikku maka kamu harus menuruti apa keinginanku. Malah jadinya itu yang pertama. Konsep milik-milik tidak. Lalu yang kedua apa tadi? Biasanya gini, suami itu ingin istrinya setelah menikah tidak berubah, tetap seperti dulu waktu perawan. Ternyata dia berubah. Istri menginginkan suaminya ketika menikah dia berubah, tidak lagi seperti waktu berjalan. Ternyata berubah. Jadi ya memang tidak perlu harus mengubah siapa-siapa. Yang pertama kali harus berubah ya diri sendiri. Saya percaya istri saya ini menjadi seperti sekarang itu karena saya mengubah diri saya lalu kami saling mencocokkan gitu. Jadi kayak apa ya, kayak asal gitu, kami saling nemu profil apa. Saya itu sejak pacaran sudah tahu kalau dia itu nggak suka detail. Istri saya itu kalau ngerjakan detail apa gitu ya, itu tangannya teles, keringet dingin gitu kan. Nggak bisa dia ngerjakan apa, merangkai apa. Nah saya itu orangnya sangat detail, saya seneng detail. Sekarang ditiru sama yang anak saya pertama itu, kalau gambar itu ya detail. Kalau dia saya kayak gitu-gitu itu udah tahu sejak pacaran. Jadi waktu dia pegang apa gitu terus salah itu aku ya ngerti iya memang dia gak iso gitu. Terus saya itu detail. Tapi juga kadang mengabaikan juga, mengabaikan hal-hal yang kecil itu saling lalu ya memang tidak perlu ada yang
keinginan untuk mengubah pasangan nggak bisa, kita yang mengubah diri kita sendiri. Dulu saya itu parah loh, nikah sama dia tuh saya parah banget, saya tuh egois polis. Salah satunya misalnya saya sampai kena serangan jantung karena saya itu rokoknya kan kuat banget, parah. Saya sampai bikin ruangan sendiri tempat saya merokok di dalam rumah, lalu itu ada komputernya, saya main game. Itu jadi teman-teman yang muda sekarang yang menjalani pulang kerja main game itu saya sudah menjalani ya. Pulang sampai di rumah menyapa anak istri, selesai masuk kamar belum itu saya pakai komputer terus main game sampai malam, terus rokokan. Jadi kamar saya itu sampai saya pasangi blower. Ya, tapi dia itu tabah ya. Tapi akhirnya saya berubah total karena langsung sakit itu kena serangan jantung karena ulah saya sendiri. Iya. Apa artinya? Dia juga enggak ngotot mengubah saya gitu enggak. Ya, dia mengubah dirinya, saya mengubah dirinya. Berproses bersama. Misalnya itu tadi contohnya soal kesehatan dan macam-macam. Ini tadi sebenarnya bagian dari doa saya sih. Nah, karena Mas Yudit, ya itu doa saya, tapi ya nggak tahu ya Tuhan dengan caranya kok. Ya akhirnya dengan caranya Tuhan itu harus ubah Mas Yudit. Caranya harus operasi dulu. Harus serangan jantung dulu gitu. Ya itu bagian dari. Jadi semua itu ya sudah menyimpan semua perkara dalam hati dan membawanya dalam doa itu. Suatu saat kita yakin pasti ada yang berubah. Ya, dibalik. Wow, istimewa sekali ya episode kita kali ini. Kita kasih tepuk tangan untuk kegigihan dan kesabaran Pak. Ini untuk yang keluarga tuh yang masih pacaran ya? Ya, bisa juga dimanfaatkan untuk yang masih mau menikah, masih pacaran, menjelang menikah, atau yang mencari tambatan hati menuju arah serius, maupun yang sekarang sudah menikah. Nah, bisa meneladani apa ya, mengambil hikmah lah dari perjalanan rumah tangga Mas Yudi dan Mbak Reni ini. Saya mau share aja yang gini. Ada yang teori, ada yang pengalaman. Yang teori itu gini, ini berlaku untuk yang menikah maupun yang mungkin sudah pacaran lama. Yang teori itu gini, yang saya belajar itu hubungan tuh harus ada 3 unsur: passion, gairah. Orang pacaran menikah itu harus ada nafsunya, harus ada gairah. Lenggak terus lapo. Harus ada passionnya, harus ada kehangatan, lalu ada intimasi itu apa, kehangatan, kedekatan, lalu ada komitmen. Itu kalau di bahasa Indonesia itu apa, hangat, lekat, ikat. Hangat itu apa, passion itu, lalu lekat itu intimasi, lalu ikat itu komitmen. Harus ada unsur 3-nya itu dan harus seimbang. Gak bisa Anda cuman passion tok, gairah tok, tapi tidak ada apa, komitmen, tidak ada kenyamanan, itu bukan hubungan yang sehat. Jadi 3-tiganya itu harus seimbang, itu dijaga. Hangat, lekat, ikat. Itu kalau teori itu teorinya extend, teori soal relationship. jadi pesan buat kamu Ada lagi satu yang bukan teori, ini yang pengalaman. Dan ini yang paling sulit ini. Biasanya orang-orang muda itu yang pacaran atau yang sudah menikah itu yang paling sulit itu yang dari pengalaman, yaitu berani minta maaf dan berani memaafkan. Oh gitu wes, itu setengah mati itu. Kan ada frase yang mengatakan minta maaf tuh kayak membelah samudra. Ya, Susah. Minta maaf dan memaafkan. Waduh, itu banyak hubungan keluarga, anak dengan orang tua, kakak dengan adik,
pacar suami dengan istri itu terjadi karena tidak ada yang mau memaafkan dan mau minta maaf. Itu mek karek ngene tok iku angel. Minta maaf, saya minta maaf itu uang. Dan kami membiasakan itu kalau habis bertengkar misalnya salah satu minta maaf. Habis make love, terima kasih. Beneran ini. Mau keluar rumah, bisa kayak gitu apa? Itu hal-hal kecil yang dijalani terus sampai 17 tahun itu dan dulu kami ini seumuran, cuma beda 3 bulan. Saya Juli, dia September. Itu egonya itu wis mentok, sama-sama. Egonya itu mentok. Di awal-awal nikah itu kalau bertengkar itu aku harus menang, dia harus kalah. Sama, mungkin dia juga merasa aku harus menang dalam pertengkaran ini ya. Aku udah menang, aku lanang. Tahun-tahun pertama gitu. Karena ego, umurnya sama. Sekarang setelah 17 tahun atau di atas 10 tahun gitu, lapo sih? Lapo, bertengkar ini gitu lapo. Apa? Saya menang terus lapo. Kalau saya menang terus ngapain? Kalau dia yang menang, nanti ujung-ujungnya ya masuk kamar lagi tidur berdua. Terus buat apa? Nah biasanya sih masih nikah itu, masih pacaran tuh gitu. Ego. Aku kudu menang. Dia harus kalah. Oh, kudu nurut aku. Ego itu waduh. Ngopeni ego sekarang saya wis. Akhirnya itu tadi tidak ada yang mau minta maaf. Tidak ada yang mau maaf. Ya kami ini memang tidak sempurna ya, kadang saya masih ego, saya masih tinggi banget. Apalagi saya artis lokal kan. Lokal OMK. Lokal Gereja Katolik. Maksudnya ada itulah. Saya pernah merasakan fame, popularitas, pernah merasakan misalnya puncak popularitas atau. Jadi ego saya itu berlipat-lipat dari itu. Saya cowok, kepala rumah tangga terus kudu menang itu. Nah meruntuhkan ini yang susah. Itu saya kayaknya seumur hidup harus meruntuhkan. Tidak lah, kita ini partner, kita ini pasangan. Nah itu yang ya terutama yang cowok-cowok maafkan dan minta maaf. Ngomong tok, aku minta maaf, waduh setengah mati. Orang sampai rela membawa luka sampai mati itu karena itu karena susah maafkan. Berikan. Jadi mungkin dan tantangan juga karena sampai hari ini kita ada 4 pasangan mempercayakan kita menjadi saksi. Jadi ya kita harus jadi model yang setidaknya terhadap 4 pasangan. Iya, kita berusaha banget. Ini tantangan banget. Ini bukan sebuah yang mudah ya. Ini kepercayaan yang susah. Kita sendiri juga harus memberikan yang baik untuk keluarga. Dan pasangan ini masih muda-muda, teman kita semua, masih saling kontak. Mereka tahu apa yang kita jalani, kita juga tahu mereka. Jadi karena kami saksi dari pernikahan mereka berempat, jadi ya kita harus tetap menjaga. Karena mereka misalnya ada masalah, ya konsul ke kita, tanya-tanya. Jadi ya benar-benar harus, setidaknya terhadap mereka berempat pasangan, ya harus saling menjaga. Nah kami dengan senang hati cerita ini supaya menjadi referensi. Kami itu saya itu sering posting foto keluarga, foto sama istri berdua. Ya kadang harus nyinyir lah, aku sih ngono aja. Maksud saya itu sebagai referensi. Iki loh, ada pasangan yang kayak gini. Tentuan, buatlah referensi bagimu supaya kamu nanti referensimu itu akeh dalam pernikahan tuh. Oh, ono ya pasangan sing ini, ono pasangan sing ini, ono pasangan sing
ini modelnya wis silahkan menentukan pilihan. Paling tidak aku jadi referensi bagi teman-teman muda. Ini sebagai acuan ya, nggak harus dicontoh klub. Iya yo, pilah-pilah sendiri. Disesuaikan dengan dirinya. Bener. masing-masing. Tapi acuannya ya role model. Mm-hmm. Ada lagi? Saya coba menyimpulkan ya Pak. Monggo. Dari tadi saya diam soalnya saya nih mikir dari Merangkak. mikir closingnya gimana. Ya, dari saya buat kaum muda di luar sana. Boleh kan? Boleh. Ini, bahwa cinta itu seperti emosi. Gak tahu emosi. Emosi itu disifat negatif. Jadi cinta itu seperti emosi, dipaksa oleh keadaan dan dipaksa oleh kondisi, akhirnya mereka menyatu menjadi satu. Seperti itu cinta itu. Dalam ya. Yuk kita applause sekali lagi untuk pasangan Mas Yuda dan Mbak Leni. Semoga lanjut terus sampai pesta perak, pesta emas, platinum. Oh ya, apa? Biasanya gini, saya sering dengar tuh takut menikah karena belum siap. Biasanya gitu. Enggak lah, coba. Nah, wis yakin itu wis Tuhan mesti menolong. Gak usah ngenteni siap, pun duwe omah suwe. Kamu miskin. KPR bikin 15 tahun. Ngenteni duwe omah, ngenteni makan enggak wis. Kalau kamu cinta ya ini hal baik kok. Ini hal baik. Kan kalau di Katolik itu saling menerimakan sakramen. Jadi bukan pastornya yang memberi sakramen. Kita ini dikaruniai cinta, kita saling menerimakan sakramen. Itu kalau tulus baik, niatnya baik itu Tuhan menolong. Mesti orang salah. Jadi wis konteni siapa mau suwe. Siapa meneh wis dijalani aja. Ini ya buat teman-teman yang penonton ini. Jadi kalau butuh rumah ya ajuin aja pinjaman coba. Nah, benar. Tapi semua itu mau. Ya kan nyicilnya, pokoknya nikah dulu punya rumah kan. Kalau prinsipnya nikah punya rumah kan ya gitu, simpan pinjam dulu nanti nyicil baru. Siap ya. Kasih pernikahan juga siap. Oh iya. Kalau butuh pasangan-pasangan, kalau butuh pinjaman duit datang ke kami, kita berdoa bersama. Supaya ada solusi terhadap Kita diskusikan bersama pinjam ke siapa. Paling enggak doanya jadi berempat ya. Ya. Oke. Terima kasih Sobat Bableh yang sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih juga Mas Yudit dan Mbak Leni. Terima kasih banyak kehadirannya. Jangan lupa saksikan terus Jaim dan subscribe YouTube-nya OMK Surabaya. Instagram-nya juga jangan lupa di-follow. Ketemu lagi di Jaim episode berikutnya. Jaim, jagongan, iman. Bukan jaga image, Tapi jaga ini. jaga iman. Assalamualaikum. Lagi aja ini. Jaim aja ya. Sampai ketemu lagi di Jaim, jagongan, iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman. dan jaga Imun. imun. Jadi sebenarnya aku ini seneng sama cowok Korea, 6 dosa. Tapi setelah aku lihat Boris, aku semakin yakin milik 6 dosa. Lagi mau ngapain? Nyanyi. Harta yang paling banyak adalah keluarga. Di sana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada adalah
putri yang siap berhasil. Terima kasih. Gitu sih. Foto